disebut juga sebagai tahun-tahun prasekolah. Masa kanak-kanak bayi banyak juga dikenal sebagai sebutan masa estetika karena anak-anak mulai merasakan keindahan. Ada juga yang menyebutnya sebagai masa indera karena penginderaan anak-anak mulai berkembang pesat, dan ada juga yang menyebutnya sebagai masa menentang karena anak-anak senang mengadakan eksplorasi. Dan pada masa ini juga anak-anak mulai mengalami berbagai perkembangan seperti perkembangan fisik, emosi, sosial, dan kognitif. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini ada dua, yaitu tinggi dan berat badan serta motorik. Tinggi dan berat badan. Anak-anak biasanya tumbuh rata-rata 5-8 cm per tahun, dan berat badan mereka sekitar 2 atau 3 kg per tahun. Yang kedua, motorik. Motorik ini dibedakan menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar di mana anak-anak mulai menguasai keterampilan seperti berlari, melompat, memanjat, dan menendang. Mereka semakin percaya diri dalam aktivitas fisik seperti bermain di taman, bersepeda, dan melibatkan diri dalam kegiatan aktif lainnya. Dan untuk motorik halus itu adalah kemampuan anak-anak menggunakan tangan dan jari berkembang, memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas seperti bergambar, mewarnai, memegang sendok, dan lain-lain. Koordinasi tangan dan mata meningkat yang mendukung keterampilan seperti menulis dan membangun benda dengan balok. Yang kedua, perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini ada beberapa bagian. Yang pertama, mengekspresikan emosi. Anak mulai belajar mengenali dan mengatur emosinya. Namun mereka masih sering kesulitan mengendalikan ledakan emosi mereka, terutama ketika mereka merasa lelah. Contohnya, anak-anak mungkin menangis atau marah ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tapi mulai memahami batasan melalui bimbingan orang dewasa. Yang kedua, pengembangan empati. Pada usia ini, anak mulai menunjukkan kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Mereka mungkin mencoba menghibur teman yang sedang sedih atau merasa bersalah jika melakukan sesuatu yang salah. Yang ketiga yaitu kecemasan dan ketakutan. Anak sering mengalami ketakutan terhadap hal-hal seperti kegelapan, monster, atau suara keras. Hal ini merupakan bagian normal dari perkembangan imajinasi mereka. Yang berikut, keinginan anak-anak. Anak-anak mulai ingin lebih mandiri, misalnya memilih baju sendiri atau mencoba melakukan tugas-tugas tanpa bantuan orang dewasa. Hal ini sering kali menciptakan konflik kecil karena mereka juga mudah merasa frustasi. Yang berikut, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini yang pertama, interaksi. Interaksi yang dimaksud yaitu interaksi dengan teman sebaya. Anak-anak mulai menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya melalui bermain bersama. Permainan mereka sering melibatkan imajinasi seperti bermain rumah-rumahan atau pura-pura menjadi tokoh tertentu. Mereka belajar berbagi, bergiliran, dan bernegosiasi meski sering muncul konflik. Yang kedua, pengembangan peran sosial. Anak mulai memahami peran sosial dalam keluarga dan masyarakat. Mereka meniru perilaku orang dewasa dan membangun pemahaman tentang apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Contohnya, anak-anak mulai berpura-pura menjadi ibu, ayah, dokter, atau guru selama dalam permainan mereka. Yang ketiga, kesadaran diri.
Di sini anak-anak mulai memiliki rasa identitas yang lebih kuat, mengenal nama lengkap mereka, jenis kelamin, dan seringkali menyadari perbedaan individu, misalnya warna kulit, bahasa, atau ukuran tubuh. Yang keempat adalah perkembangan kognitif. Ada beberapa bagian. Yang pertama, pemikiran praoperasional menurut teori Piaget. Anak berada pada tahap praoperasional di mana mereka mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan objek atau ide mereka. Contohnya, mereka bermain berpura-pura seperti menggunakan sendok sebagai mikrofon atau kursi sebagai mobil. Yang kedua adalah pengembangan bahasa mereka. Kosakata anak-anak berkembang pesat dari sekitar 200 kata pada usia 2 tahun menjadi lebih dari 2000 kata pada usia 5 atau 6 tahun. Mereka mulai membentuk kalimat-kalimat yang lebih kompleks dan memahami aturan dasar tata bahasa. Yang ketiga, perhatian dan memori. Anak dapat mempertahankan perhatian untuk waktu yang lebih lama, terutama jika mereka tertarik pada tugas tertentu seperti bermain balok atau mendengarkan cerita. Kemampuan memori mereka meningkat, memungkinkan mereka untuk mengingat instruksi sederhana atau cerita yang pernah mereka dengar. Yang berikut, imajinasi dan kreativitas. Imajinasi anak berkembang pesat yang terlihat dalam cara mereka bermain dan membuat cerita. Imajinasi ini juga dapat memicu ketakutan terhadap hal-hal yang tidak nyata. Dari semua materi ini, saya dapat mengambil kesimpulan yakni masa kanak-kanak awal adalah fondasi utama bagi seluruh aspek perkembangan manusia. Dukungan dari lingkungan seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan kesehatan sangat menentukan kualitas perkembangan anak di masa ini. Orang tua dan pendidik memiliki peran penting untuk menyediakan lingkungan yang aman, kaya akan stimulasi, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekian materi yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Salam.